Di dunia yang udah serba digital seperti saat ini, kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya HP. Setiap menit, setiap detik, pasti tangan kita tuh kayak otomatis aja gitu menggerakkan layar HP. Sosial media itu sudah kayak menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur, hingga sebelum tidur lagi, ponsel kita selalu ada di tangan. Seperti mencari ada hal baru apa nih yang terjadi di sosial media. Atau kamu ngeliatin terus story Instagram teman-teman kamu yang sebenarnya nggak ada gunanya juga kalau menurut aku. Atau juga kalian scrolling terus di sosial media yang mana waktu kalian itu habis terbuang sia-sia. Walaupun begitu, sosial media ini nggak sepenuhnya buruk. Ada juga hal positif di dalamnya. Nggak bisa dipungkirin sih kalau memang Indonesia ini adalah salah satu negara dengan spend waktu terbanyak di HP atau gadget hanya untuk bermain sosial media. Mengganggu fungsi kognitif atau perilaku hingga penurunan produktivitas. Social media can exploit the parts of our brain that get us to connect with other humans. Around and it's in your pocket. I was looking and scrolling through and seeing these idealized versions of other people, and that was detrimental to my own self-worth and confidence. Gue lagi pakai Instagram DLL itu kayak toxic, ngerasanya kayak ngeliatin hidup orang, terus jadi ngebandingin hidup orang sama hidup kita. Di tahun 2023 kemarin, lebih dari 4,5 miliar orang di seluruh dunia menggunakan sosial media. Kebanyakan dari kita melakukan seperti memeriksa notifikasi, mengunggah foto, atau sekedar melihat apa yang sedang trending. Hal itu sudah seperti menjadi bagian dari rutinitas harian. Tapi, apakah kalian tahu, semakin kita terhubung, kita juga semakin rentan terhadap efek negatifnya. Sosial media ini dirancang untuk membuat kita ketagihan. Setiap like, komentar, atau pesan yang kita terima memicu pelepasan dopamin di otak kita. Lalu, apa sih itu dopamin? Dopamin adalah neurotransmitter atau zat kimia yang berada di dalam otak kita, yang berperan penting dalam memberikan perasaan senang atau puas saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti makan makanan enak, berolahraga, atau bahkan mendapatkan pujian. Nah, otak kita itu melepaskan yang namanya dopamin. Ini adalah cara otak kita memberi reward pada diri kita sendiri. Seiring berjalannya waktu, otak kita mulai mengaitkan sosial media dengan rasa bahagia ini, sehingga kita terus-menerus mencari pengalaman yang sama. Namun, sayangnya, rasa senang ini tuh seringkali hanya bersifat sementara. Ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media, kita bisa mulai merasa cemas, depresi, atau bahkan kesepian. Kita mungkin merasa bahwa hidup orang lain itu lebih menarik, lebih sukses, atau lebih bahagia daripada hidup kita sendiri. Dan ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Jika kita melihat lebih dalam, banyak hal positif yang ada di sosial media. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghubungkan kita dengan orang-orang dari seluruh dunia. Dengan sosial media, kita bisa berbicara dengan teman lama, menemukan komunitas dengan minat yang sama, atau bahkan belajar tentang budaya lain tanpa harus meninggalkan rumah. Ini memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan mengenal dunia dengan lebih baik. Dan juga untuk sebagian orang yang pekerjaannya membutuhkan sosial media, seperti social media manager, content creator, digital marketing, influencer, dan masih banyak lagi. Itu sangat membantu mereka berkat adanya sosial media ini. Lalu, berbagai macam pembelajaran pun saat ini sudah sangat mudah untuk diakses, mulai dari video tutorial hingga kursus gratis. Apalagi yang saat ini sedang banyak orang lakukan adalah untuk bisnis atau jualan. Banyak sekali bisnis kecil di luar sana yang berhasil tumbuh berkat adanya sosial media. Yap, jualan online adalah salah satunya. Mereka memperkenalkan barang atau produk mereka dengan cara live streaming, dan itu akan membuat pembeli jauh lebih percaya atau yakin dengan apa yang mau mereka beli. Setiap hal di dunia ini pasti memiliki dua sisi, begitu juga dengan sosial media. Penting bagi kita untuk memahami kedua sisi ini agar kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa terjebak dalam bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Kesadaran dan kontrol adalah kuncinya. Luangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana kamu menggunakan sosial media dan apakah itu membawa manfaat atau malah sebaliknya. Dan begitu, kamu bisa tetap menikmati keuntungannya tanpa terjebak dalam sisi gelapnya.
Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.